Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah ini yang terbaru dari 193 P3K Nakes dilantik Mei 2023 terancam gagal nikmati gaji perdana. Penyebabnya bikin pilu teman-teman ya. Nah ini sumbernya dari rakyatbengkulu.com teman-teman ya. Kabar tak menggembirakan kembali menerpa P3K Nakes tahun 2022 Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu teman-teman ya. Pasalnya ke 193 P3K tenaga kesehatan atau nakes yang sudah dilantik dan menerima SK pengangkatan pada 8 Mei 2023 tidak kunjung menerima gaji perdana teman-teman ya. Jadi memang untuk penyerahan NIP memang untuk per Mei memang belum dapat teman-teman ya. Jadi banyak walaupun nggak di daerah Bengkulu saja ya, di daerah lain juga banyak yang belum menerima pada bulan Mei. Kemungkinan nanti akan dirapel untuk di April teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman, penyebabnya karena keterlambatan terbitnya surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT P3K Nakes teman-teman ya. Kepala Badan Keuangan Daerah BKD Kabupaten Seluma, Saumiati, SEMM membenarkan hal tersebut. Dikatakan jika ingin dicairkan gaji SPMT lebih paling lambat tanggal 1 Mei. Apabila melewati tanggal tersebut, maka gaji P3K Nakes yang baru dilantik tersebut tidak menerimanya pada bulan ini atau Mei 2023. Karena memang SPMT ya, karena keterlambatan untuk SPMT juga, jadinya memang per 8 Mei ya kemarin sudah dilantik. Nah ini tidak dapat untuk bulan Mei teman-teman ya. Nah, lanjut. Perdana P3K Nakes baru bisa dicarikan pada bulan berikutnya, yakni bulan Juni 2023. Sumiati menegaskan hal tersebut sesuai dengan Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pembayaran gaji dan tunjangan P3K, teman-teman. Ya, menurutnya SPMT P3K Nakes baru terbit bersamaan saat pembagian SK, yakni tanggal 8 Mei 2023. Bahkan SPMT lanjutnya ada yang baru terbit setelah SK dibagikan. Anggaran sudah tersedia dari pusat untuk tahun ini sebesar 9 miliar. Meskipun akan ditalangi APBD Seluma dulu, namun itu tidak masalah karena akan diganti teman-teman ya. Jadi nanti anggarannya tetap dari pusat nanti ya. Nah lanjut, hanya masalahnya penggajian ini terhambat oleh SPMT. Nah Sumiati mengaku akan segera berkoordinasi ke pemerintah pusat terkait sistem penggajian P3K tersebut, sehingga hak 193 P3K Nakes dapat disalurkan dan tidak menjadi silpa teman-teman. Ya, kondisi di atas jelas mengecewakan P3K Nakes Seluma. Padahal sebelumnya P3K Nakes Seluma diproyeksi mendapatkan gaji perdana Mei 2023. Jika ini terwujud, P3K Nakes juga berpeluang mendapatkan gaji ke-13. Acuannya tentu saja termuat dalam PP nomor 15 tahun 2023 dan telah sah ditandatangani Presiden RI Joko Widodo. Nah, jadi memang untuk gaji perdana sebenarnya mendapatkan peluang gaji ke-13 juga teman-teman ya. Nah, itu nanti memang sudah sah ditandatangani oleh Pak Presiden RI ya Joko Widodo. Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2023. Adapun besaran gaji ke-13 ini mengacu pada besaran komponen penghasilan PNS, P3K dan pensiunan pada bulan Mei 2023. Komponen penghasilan yang tercakup dalam gaji ke-13 antara lain gaji pokok beserta tunjangan yang melekat bagi PNS dan P3K, teman-teman. Ya. Nah, ini kemudian ada berita lagi teman-teman ya, gaji P3K sudah disiapkan tetapi masih banyak yang belum terima SK. Nah, ini. Jadi ada daerah yang belum menerima SK juga tapi teman-teman ya. Nah, ini tapi gaji sudah disiapkan. Nah, ini terbaru ya dari cpnn.com, Rejang Lebong, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu akan mengawasi dan mengevaluasi kinerja para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K yang bekerja di lingkup Pemkab setempat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rejang Lebong, M. Andi Afriantodi menyebutkan, daerah itu pada tahun 2022 menerima kuota P3K dari pemerintah pusat sebanyak 242 orang. Nah, dari jumlah kuota P3K ini yang SK-nya sudah turun sebanyak 77 orang untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Kontraknya selama 5 tahun dan setiap tahun kinerja mereka akan dilakukan evaluasi, teman-teman. Ya, jadi nanti setiap 5 tahun mereka akan dievaluasi, kontraknya akan diperpanjang ya, sesuai dengan kinerja. Andi menjelaskan evaluasi kinerja P3K ini sama dengan evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja pegawai negeri sipil atau PNS di wilayah itu, teman-teman. Ya, evaluasi terhadap kinerja P3K tersebut, kata dia, dilakukan guna mengetahui tingkat kedisiplinan dan sudah menjalankan tupoksi atau tidak. Jika ada pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tergantung dengan berat tingkat pelanggarannya, teman-teman. Ya, sanksi disiplin yang dijatuhkan tergantung dari tingkat pelanggarannya, bisa sanksi ringan, sedang, dan sanksi berat dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini informasinya, teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.